Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue bersama dengan gue Edwin. Di video kali ini gue pengen membahas tentang pentingnya menentukan durasi konten sebelum membuat konten. Kira-kira bagaimana pembahasannya? Tetap pantengin ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang durasi konten, ini berhubungan erat banget dengan konten yang punya formatnya video dan juga audio, kayak podcast gitu. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa durasi konten saat ini itu menjadi salah satu parameter yang harus dipertimbangkan oleh para konten kreator dalam membuat konten. Karena ada yang membuat kontennya itu durasinya lama banget, sekitar 1 sampai 2 jam. Bahkan sekarang ada yang bikin kontennya cepet banget, sekitaran 1 menit, bahkan yang paling cepat ada beberapa detik aja. Karena sudah menjadi salah satu parameter dalam membuat konten, kira-kira seberapa panjang durasi konten yang paling tepat untuk dibuat oleh para konten kreator? Jawabannya itu adalah tergantung dari jenis topik yang dibawakan dan bagaimana si konten kreator tersebut membawakan kontennya. Lalu cara yang tepat untuk bisa menentukan durasi konten yang cocok bagi kita itu seperti apa, Win? Jawabannya adalah dengan trial dan error, di mana kita buat dulu kontennya dengan durasi waktu tertentu, kemudian kita lempar ke pasar, biarkan audiens kita menikmati dulu konten yang kita buat. Terus apabila dari audiens kita itu memiliki feedback, kita tampung feedbacknya. Apakah feedback yang diberikan oleh para audiens itu berhubungan erat dengan durasinya? Jika iya, nah itulah yang menjadi patokan kalian dalam meningkatkan durasi atau menurunkan durasi dari konten kalian. Jangan terlalu berpatokan kepada survei-survei yang biasa disebarkan oleh orang-orang, di mana mereka itu bilang kalau podcast itu maksimal 30 menit, atau enggak video itu maksimal 10 menit. Jangan terlalu berpatokan ke sana, tapi berpatokanlah pada audiens kalian. Gue sendiri punya dua jenis kasus berbeda, di mana gue itu ngebuat podcast yang awalnya itu gue buat kontennya itu sekitar durasinya 30 menitan. Tapi semakin lama melewati 1 season, 2 season, ternyata para audiens gue itu lebih menikmati durasi konten yang sekitaran 15 menit ke bawah. Tapi gue tetap membuat konten yang 15 menit ke atas, tapi dengan topik tertentu. Dan itu tetap works. Makanya gue mulai menyesuaikan gimana caranya menentukan durasi dari konten-konten yang gue bahas berdasarkan topiknya untuk podcast gue. Kemudian untuk kasus keduanya ini di TikTok, di mana seperti yang kita tahu bahwa di TikTok itu banyak konten kreator yang bikin kontennya itu durasinya 15 detik, 5 detik, paling maksimal 30 detik. Kalaupun ada yang 1 menit itu benar-benar sangat menarik kontennya baru mereka buat. Tapi gue mengalami kasus di mana para audiens gue menikmati konten gue yang durasinya 3 menit, which is menggunakan durasi maksimal yang diberikan oleh TikTok. Setelah gue mencoba fitur tersebut pertama kali, tiba-tiba feedback yang diberikan oleh para audiens gue itu bisa dikatakan positif dan mereka merequest lagi untuk membuat konten-konten dengan durasi tersebut. Dan akhirnya hal itu berjalan dengan mulus ketimbang gue ngebuat konten yang 5 detik, 15 detik tapi message-nya itu tidak jelas. Intinya di sini adalah durasi konten itu penting, tapi jangan dijadikan patokan yang menghambat kalian dalam membuat konten. Melainkan jadikanlah hal ini sebagai salah satu pertimbangan kalian dalam meningkatkan kualitas konten kalian sehingga para audiens kalian itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui konten kalian tanpa terhambat dari keraguan yang kalian alami terhadap durasinya tersebut. Oke, gue rasa cukup untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini kalau seandainya kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya, karena akan ada update video-video selanjutnya. See you next time di video selanjutnya. Bye.